Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sudut perkutut. Pernahkah sahabat melihat seekor perkutut yang tampak biasa saja, tetapi setelah diperhatikan lebih teliti ternyata memiliki ciri katuranggan yang dipercaya membawa rezeki dan keberuntungan bagi pemiliknya? Yang lebih menarik lagi, ada perkutut yang dipercaya membawa rezeki bukan karena suara manggungnya paling merdu, bukan pula karena harganya mahal. Bahkan, ada yang cirinya justru terlihat dari kebiasaan burung tersebut sehari-hari. Ada yang memiliki pola lurik seperti kalung yang menyambung di leher dan dada. Ada yang mempunyai belahan tubuh dengan pola tertentu. Ada pula yang memiliki warna bulu yang dianggap istimewa. Dan yang paling unik, ada katuranggan yang baru bisa dikenali dari kapan burung itu memilih untuk manggung. Nah, sahabat sudut perkutut, disinilah pertanyaan menariknya. Kalau ternyata perkutut yang selama ini ada di rumah sahabat memiliki salah satu dari ciri tersebut, apakah sahabat sudah menyadarinya? Bisa jadi selama ini kita hanya melihatnya sebagai seekor perkutut biasa. Padahal, menurut kepercayaan para leluhur dan penggemar perkutut zaman dahulu, bisa saja ada ciri tertentu yang membuatnya dianggap sebagai perkutut pembawa rezeki. Dalam video kali ini, kita akan membahas 7 katuranggan perkutut yang paling populer, dipercaya memiliki tuah kerezekian dan hoki. Dan sahabat, jangan langsung menebak katuranggan terakhir. Karena yang satu ini bukan hanya soal bentuk tubuh atau warna bulu. Ciri utamanya justru bisa diketahui dari perilaku dan waktu ketika burung tersebut manggung. Jadi, coba perhatikan baik-baik setiap cirinya. Siapa tahu, setelah video ini selesai, sahabat akan melihat perkutut di rumah dengan cara yang berbeda. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya ingin menyapa dulu para pecinta perkutut dari seluruh penjuru Nusantara. Sahabat sudut perkutut, sekarang sedang menonton dari daerah mana? Tulis nama kota atau daerah sahabat di kolom komentar. Saya ingin melihat dari mana saja para pecinta perkutut berkumpul di channel ini. Dan kalau sahabat menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan like, subscribe channel Sudut Perkutut, dan aktifkan notifikasinya. Karena di sini kita akan terus membahas katuranggan, ciri-ciri perkutut, serta berbagai pengetahuan dan cerita yang menarik dari dunia perkutut lokal. Baik, sahabat Sudut Perkutut, sekarang mari kita mulai. Dari 7 katuranggan ini, mana yang paling dipercaya membawa rezeki? Dan mana yang mungkin selama ini justru sudah ada di sangkar sahabat tanpa pernah disadari? Kita mulai dari yang pertama. Ciri yang pertama, perkutut kejaringan atau kalung tepung sahabat sudut perkutut. Coba perhatikan bagian leher dan dada seekor perkutut. Pada umumnya, kita melihat lurik atau garis-garis hitam yang menghiasi bagian tersebut. Namun pada katuranggan yang satu ini, ada ciri yang menjadi perhatian utama. Lurik pada bagian leher dan dada terlihat menyambung atau seperti bertemu. Karena itulah, dalam sebagian kalangan penggemar perkutut, jenis ini juga dikenal dengan sebutan kalung tepung. Sekilas memang terlihat sederhana, tetapi justru disinilah letak menariknya. Kadang-kadang mata kita tertipu oleh pola bulu. Ketika burung bergerak, bulu mengembang, atau posisi tubuh berubah, garis yang tadinya terlihat menyambung bisa tampak seperti terputus. Karena itu, kalau sahabat menemukan perkutut yang dicurigai memiliki ciri ini, jangan langsung mengambil kesimpulan hanya dengan melihatnya dari satu posisi. Amati dalam keadaan burung berdiri tenang. Lihat bagian lehernya. Kemudian turunkan pandangan ke bagian dada. Apakah pola luriknya benar-benar bertemu dan terlihat seperti sebuah kalung yang menyatu? Nah, menurut kepercayaan katuranggan yang berkembang di masyarakat Jawa, perkutut dengan ciri seperti ini termasuk yang dikaitkan dengan kerezekian dan keberuntungan. Tetapi perlu kita ingat bersama, sahabat, ini adalah bagian dari kepercayaan dan tradisi katuranggan, bukan jaminan bahwa memelihara burung tertentu otomatis membuat seseorang kaya. Yang menarik justru bagaimana masyarakat zaman dahulu memberikan makna pada ciri-ciri alami yang terdapat pada seekor perkutut. Dan dari sini kita belajar satu hal. Kadang sesuatu yang terlihat biasa ternyata memiliki cerita yang panjang, tapi tunggu dulu. Kalau ciri pertama bisa dilihat dari pola lurik, bagaimana dengan katuranggan berikutnya? Yang satu ini memiliki ciri yang jauh lebih mudah membuat orang penasaran, karena seolah-olah terdapat garis atau belahan yang berjalan dari bagian leher menuju tubuhnya. Mari kita lanjutkan. Ciri yang kedua, perkutut Banyu Mili sahabat sudut perkutut. Inilah salah satu nama katuranggan yang terdengar sangat indah, Banyu Mili. Dalam bahasa Jawa, Banyu Mili menggambarkan sesuatu yang mengalir, dan sesuai namanya, ciri yang menjadi perhatian pada katuranggan ini juga seolah-olah menggambarkan sesuatu yang mengalir dari atas ke bawah. Ciri yang dipercaya menjadi penandanya adalah adanya belahan pada bagian leher yang tampak menerus hingga ke bagian perut,
tanpa terputus. Bayangkan seperti sebuah garis yang berjalan dari bagian atas tubuh menuju ke bawah. Namun sekali lagi, jangan terburu-buru, karena tidak semua garis atau belahan pada tubuh perkutut bisa langsung disebut banyu mili. Sahabat harus mengamatinya dengan teliti. Apakah pola tersebut benar-benar terlihat menyambung? Apakah belahannya tampak jelas? Atau sebenarnya hanya terbentuk karena posisi bulu ketika burung sedang berdiri? Inilah alasan mengapa mengenali katuranggan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Menurut kepercayaan para penggemar katuranggan, banyu mili termasuk jenis yang dikaitkan dengan kelancaran rezeki. Dan mungkin disinilah filosofi namanya terasa menarik, sesuatu yang mengalir tidak berhenti di satu tempat, seperti air yang terus mencari jalan. Namun tentu saja, dalam kehidupan nyata, rezeki juga membutuhkan usaha. Burung boleh menjadi bagian dari kecintaan dan tradisi kita, tetapi tangan tetap harus bekerja. Pikiran tetap harus berusaha, dan doa tetap harus berjalan. Nah, sahabat, kalau tadi kita berbicara tentang pola tubuh yang seperti aliran air, katuranggan berikutnya justru memiliki nama yang jauh lebih mengundang imajinasi. Pancuran Mas. Apa sebenarnya yang membuat katuranggan ini begitu terkenal? Mari kita masuk ke ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga, perkutut pancuran Mas. Sahabat sudut perkutut, mendengar namanya saja sudah membuat kita bertanya-tanya. Pancuran Mas. Pancuran berarti aliran air yang keluar dari suatu sumber, sedangkan mas identik dengan sesuatu yang berharga. Dalam cerita dan kepercayaan masyarakat zaman dahulu, nama ini kemudian dikaitkan dengan gambaran rezeki yang mengalir seperti pancuran. Untuk cirinya, dalam sebagian penuturan katuranggan, pancuran mas dikaitkan dengan belahan atau pola tertentu pada bagian leher maupun dada. Tetapi ada pula cerita lama yang menggambarkan pancuran mas sebagai perkutut dengan warna tertentu, yang bernuansa kuning keemasan. Disinilah kita perlu berhati-hati, karena berbagai daerah dan sumber tradisi bisa memiliki penuturan yang berbeda. Jadi jangan sampai hanya karena melihat seekor perkutut berwarna kekuningan, kita langsung mengatakan, ini pancuran mas. Tidak sesederhana itu. Dalam dunia katuranggan, cerita lisan dari para sesepuh sering memiliki variasi, dan justru variasi inilah yang membuat pembahasan perkutut menjadi menarik. Ada cerita yang mengatakan bahwa katuranggan ini sangat langka. Bahkan terdapat kisah-kisah lama yang menghubungkannya dengan berbagai hal yang bersifat gaib atau ritual. Namun, bagi kita yang memelihara perkutut di zaman sekarang, yang paling penting adalah memahami mana yang merupakan cerita tradisi dan mana yang merupakan fakta yang bisa diamati. Jangan sampai kecintaan terhadap katuranggan membuat kita kehilangan akal sehat. Karena pada akhirnya, seekor perkutut tetaplah makhluk hidup yang harus dirawat dengan baik. Dan, sahabat, kalau pancuran mas saja sudah memiliki cerita yang begitu panjang, ternyata masih ada satu katuranggan yang namanya juga berkaitan dengan warna emas. Bahkan menurut kepercayaan para penggemarnya, jenis berikutnya termasuk yang sangat dicari untuk urusan kerejekian. Ini dia, ciri yang keempat, perkutut udan mas. Nah, sahabat sudut perkutut, sekarang kita sampai pada salah satu katuranggan yang namanya sangat terkenal, udan mas. Dari namanya saja sudah terasa simboliknya. Udan berarti hujan, mas berarti emas. Sehingga secara simbolik, nama ini sering dibayangkan seperti hujan emas. Dan tentu saja, tidak mengherankan jika dalam kepercayaan katuranggan, udan mas kemudian dikaitkan dengan rezeki dan kemakmuran. Lalu bagaimana cirinya? Perkutut udan mas dipercaya memiliki warna bulu coklat kekuningan, dengan pola lurik pada bagian leher yang juga memiliki nuansa kekuningan atau keemasan. Tetapi, sekali lagi, jangan hanya terpaku pada satu warna, karena pencahayaan bisa membuat warna bulu perkutut terlihat berbeda. Di bawah sinar matahari, warna tertentu bisa tampak lebih keemasan, sedangkan di tempat teduh, warnanya mungkin terlihat lebih coklat. Karena itu, pengamatan sebaiknya dilakukan dengan pencahayaan yang wajar dan dari beberapa sudut. Menurut kepercayaan tradisional, udan mas termasuk katuranggan yang dianggap memiliki tuah kuat dalam membantu kerezekian dan mengumpulkan kekayaan. Namun, ada satu hal yang menurut saya jauh lebih menarik daripada sekadar cerita tentang kekayaan. Nama udan mas sebenarnya mengajarkan kita tentang sebuah harapan, bahwa manusia sejak zaman dahulu selalu berharap rezekinya turun seperti hujan, datang dengan cukup, menghidupi keluarga, membawa ketentraman, dan tidak berhenti hanya pada satu musim. Itulah sebabnya katuranggan bukan hanya soal burung, di dalamnya ada simbol, harapan, dan filosofi kehidupan masyarakat masa lalu. Tapi jangan pergi dulu. Karena setelah 4 katuranggan yang cirinya banyak berkaitan dengan bentuk dan warna tubuh, sekarang kita masuk ke jenis yang jauh lebih unik.
Ciri berikutnya justru bisa diketahui dari kebiasaan burung ketika berada di dalam sangkar. Ciri yang kelima, perkutut setumpuk sahabat sudut perkutut. Kalau 4 katuranggan sebelumnya masih banyak kita kenali melalui tubuh dan warna, yang satu ini benar-benar berbeda. Namanya adalah setumpuk, dan cirinya sangat sederhana untuk dijelaskan, tetapi membutuhkan waktu untuk membuktikannya. Perkutut yang dipercaya memiliki katuranggan setumpuk dikaitkan dengan kebiasaan membuang kotoran di satu tempat tertentu secara terus-menerus. Akibatnya, jika tidak dibersihkan, kotorannya akan terlihat menumpuk di satu titik. Dari kebiasaan itulah muncul sebutan setumpuk. Namun, sahabat, jangan buru-buru menilai hanya setelah 1 atau 2 hari. Kalau baru dipindahkan ke sangkar, burung bisa saja belum menunjukkan pola perilaku yang konsisten. Bisa jadi karena stres. Bisa jadi karena belum terbiasa. Bisa juga karena kondisi sangkar, jadi kalau ingin mengamati perilaku burung, berikan waktu. Perhatikan kebiasaannya dari hari ke hari. Dan inilah salah satu pelajaran penting dalam mengenali katuranggan. Tidak semuanya bisa ditemukan dalam 5 menit. Ada ciri yang harus diamati. Ada yang membutuhkan kesabaran. Bahkan ada yang baru terlihat setelah burung benar-benar nyaman dengan lingkungannya. Menurut kepercayaan masyarakat penggemar perkutut, setumpuk juga termasuk katuranggan yang dikaitkan dengan kerezekian. Tetapi kalau kita melihatnya dari sisi filosofi, kebiasaan menumpuk ini juga bisa menjadi pengingat bahwa sesuatu yang kecil dan dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi besar. Sedikit demi sedikit, hari demi hari. Seperti rezeki, bukan selalu datang dalam jumlah besar sekaligus, kadang datang sedikit, tetapi terus mengalir. Dan sahabat, masih ada 2 katuranggan lagi. Yang berikutnya memiliki ciri yang sangat berbeda. Bukan pada suara, bukan pada warna bulu, tetapi justru pada bagian tubuh yang jarang diperhatikan oleh pemilik perkutut. Ciri yang keenam, perkutut rondo semoyo, sahabat sudut perkutut. Katuranggan yang keenam ini sering disebut dengan nama rondo semoyo, dan dalam sebagian penuturan juga dikenal dengan sebutan yang berbeda. Yang menjadi perhatian adalah bagian selaput kulit di sekitar akar kaki, yang dipercaya memiliki warna kekuningan. Nah, bagian inilah yang sering luput dari perhatian. Ketika orang memilih perkutut, biasanya apa yang pertama kali dilihat? Kepala, mata, leher, dada, lurik, bentuk tubuh, dan tentu saja suara. Tetapi sangat sedikit yang memperhatikan bagian kaki dengan detail. Padahal dalam pembahasan katuranggan, bagian kecil seperti itu justru bisa menjadi ciri yang dianggap penting. Namun lagi-lagi, jangan langsung mengambil kesimpulan hanya karena melihat warna kekuningan. Perhatikan dengan teliti. Jangan memaksakan ciri agar sesuai dengan nama katuranggan yang sedang kita cari. Karena kalau kita sudah terlanjur menyukai seekor burung, terkadang kita cenderung melihat apa yang ingin kita lihat. Ini yang harus dihindari. Kenali dulu cirinya, baru kemudian cocokkan, bukan sebaliknya. Dalam kepercayaan katuranggan, rondo semoyo juga dikaitkan dengan kerezekian dan keberuntungan. Dan sekarang, sahabat, kita sudah sampai pada katuranggan ke-6. Tinggal satu lagi. Tetapi justru yang terakhir inilah yang menurut saya paling menarik untuk diamati. Karena kalau 6 katuranggan sebelumnya masih bisa kita cari melalui bentuk fisik atau kebiasaan tertentu, yang terakhir berkaitan dengan waktu. Kapan burung tersebut memilih untuk mengeluarkan suara? Dan mungkin tanpa disadari, sahabat pernah melihat perilaku seperti ini di rumah. Ciri yang ketujuh, perkutut kenongo. Inilah ciri yang terakhir, sahabat sudut perkutut. Perkutut kenongo. Katuranggan ini dipercaya memiliki kebiasaan yang cukup unik. Ia disebut lebih sering atau hanya manggung pada pagi hari menjelang matahari terbit, sedangkan pada siang hingga sore hari cenderung tidak manggung. Bayangkan, saat suasana pagi masih sepi, udara masih terasa dingin, langit perlahan mulai terang. Kemudian dari dalam sangkar terdengar suara perkutut. Kung, kung, kung. Sementara ketika hari mulai ramai dan matahari semakin tinggi, burung tersebut justru lebih banyak diam. Inilah yang membuat katuranggan kenongo menarik. Karena cirinya tidak cukup hanya dilihat, harus didengarkan, dan harus diamati waktunya. Tetapi sekali lagi, sahabat, jangan hanya mengamati satu pagi. Perkutut bisa berubah perilaku karena banyak faktor. Lingkungan, kondisi burung, adaptasi, cuaca, dan berbagai hal lain dapat memengaruhi aktivitasnya. Jadi kalau ingin mengenali perilaku yang dianggap sebagai ciri kenongo, lakukan pengamatan berulang. Catat, pagi manggung atau tidak. Jam berapa mulai berbunyi? Berapa lama? Apakah pola tersebut terjadi berulang kali? Nah, dari sinilah kita bisa membedakan antara kebetulan dengan pola perilaku. Menurut kepercayaan katuranggan, kenongo juga termasuk perkutut yang dikaitkan dengan kerezekian. Dan menariknya, dari ketujuh katuranggan yang kita bahas hari ini, kenongo memberikan satu pesan penting. Kadang untuk mengenali sesuatu, kita tidak cukup hanya melihat. Kita juga harus mau mendengar dan mengamati.
Lalu, mana yang paling bagus? Sahabat sudut perkutut. Sekarang kita sudah membahas ketujuh katuranggan yang dipercaya memiliki kaitan dengan rezeki dan keberuntungan. Mulai dari kejaringan atau kalung tepung. Kemudian banyu mili. Pancuran mas, udan mas, setumpuk, rondo semoyo, dan terakhir kenongo. Tetapi mungkin sekarang muncul pertanyaan di kepala sahabat. Kalau saya ingin memelihara perkutut untuk rezekian, mana yang harus saya pilih? Jawabannya sebenarnya sederhana. Jangan hanya mengejar katuranggan, karena percuma kita mendapatkan burung yang menurut kepercayaan memiliki ciri istimewa, tetapi burung tersebut tidak dirawat dengan baik. Perkutut membutuhkan makanan yang cukup, air yang bersih, sangkar yang nyaman, kebersihan, dan yang tidak kalah penting, pemilik yang sabar. Kalau sahabat memang percaya dengan katuranggan, silakan jadikan sebagai bagian dari kecintaan terhadap budaya dan tradisi. Tetapi jangan sampai kepercayaan tersebut membuat kita mengabaikan kenyataan. Rezeki tetap membutuhkan ikhtiar, keberuntungan tetap membutuhkan kesempatan, dan kehidupan tetap membutuhkan doa serta usaha. Jadi, kalau sahabat memiliki perkutut yang menurut cirinya termasuk salah satu dari tujuh katuranggan tadi, jangan langsung berpikir bahwa burung itulah yang akan membuat hidup berubah. Justru anggaplah burung tersebut sebagai pengingat untuk terus bersyukur, bekerja keras, menjaga kesabaran, dan menghargai warisan budaya yang ditinggalkan oleh para leluhur. Karena pada akhirnya, bukan hanya perkututnya yang kita pelihara, tetapi juga cerita, tradisi, filosofi, dan kecintaan kita terhadap dunia perkutut. Penutup, sahabat sudut perkutut. Dari ketujuh katuranggan tadi, mana yang paling menarik menurut sahabat? Apakah kalung tepung, banyu mili, pancuran mas, udan mas, setumpuk, rondo semoyo, atau jangan-jangan kenongo? Tulis pilihan sahabat di kolom komentar. Dan kalau sahabat memiliki perkutut yang cirinya mirip dengan salah satu katuranggan tadi, boleh juga ceritakan ciri-cirinya di kolom komentar. Saya juga ingin tahu, sahabat sudut perkutut menonton dari daerah mana? Tulis nama kota atau daerah sahabat. Karena saya ingin melihat, apakah pecinta perkutut di channel ini datang hanya dari satu daerah, atau ternyata sudah berkumpul dari berbagai penjuru Nusantara. Jangan lupa like video ini, subscribe channel Sudut Perkutut, dan aktifkan notifikasinya. Karena masih banyak pembahasan tentang katuranggan perkutut yang menarik untuk kita kupas bersama. Dan ingat, satu hal, sahabat. Jangan hanya mencari perkutut yang dipercaya membawa rezeki, tetapi jadilah pemilik yang mampu merawatnya dengan baik, menghargainya, dan menjadikan kecintaan terhadap perkutut sebagai jalan untuk belajar tentang kesabaran dan rasa syukur. Karena mungkin, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang. Kadang rezeki datang dalam bentuk ketenangan, kesehatan, persahabatan, kesempatan, dan bahkan seekor perkutut yang membuat pagi kita terasa lebih indah. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera, dan salam kukilo untuk seluruh sahabat sudut perkutut dimanapun berada.